Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jajaran DKM Masjid Al-Ikhlas, betul Mas ya? Dari Badan Siber dan Sandi Negara, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan, pegawai dan staf BSSN. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam limpahan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini insya Allah kita berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan suci Ramadan, dan insya Allah dalam keadaan yang penuh dengan kemuliaan kita semua sedang menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah saum kita dan Allah berikan kita taufik untuk menyempurnakan sampai titik akhir. Dan insya Allah siang hari ini kesempurnaan itu akan semakin sempurna, sebab kita akan membahas sebuah peristiwa besar, yaitu tentang nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci yang paling mulia. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang mulia di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ibu-ibunya ada ya Pak ya? Oh ada ya. Mbak-mbak juga ada. Bapak Ibu, mbak-mbak, emas-emas, kakak-kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran bukan hanya kitab suci yang mulia, tetapi juga mampu membuat segala apapun yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia dan istimewa. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran turun di sebuah malam, maka malam turunnya Al-Quran disebut malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang paling mulia. Al-Quran turun dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pun menjadi malaikat yang paling mulia. Lalu Al-Quran turun kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjadi Rasul yang paling mulia dan umatnya menjadi umat yang paling mulia. Bahkan bukan hanya itu Pak, kulit kambing saja ya, kulit kambing itu kalau dipakai menjadi cover Al-Quran, itu statusnya naik derajat, jadi mulia. Orang kemana-mana nyium dia, megang dia dengan penuh kemuliaan, nggak mau diletakkan di bawah, harus di atas. Kenapa? Kulit kambing berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Saya yakin nggak ada satupun pegawai di sini ketika kambing itu masih hidup rebutan nyium kulitnya, nggak akan ada. Kenapa? Belum berteman dengan Al-Quran. Tapi ketika sudah menjadi cover mushaf Al-Quran, kulit kambing berubah statusnya menjadi mulia. Dan kita berharap mudah-mudahan hati dan lisan kita ketika selalu bertautan dengan Al-Quran, maka Allah memuliakan hati dan lisan kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari saya ingin mengawali kajian ini dari satu peristiwa yang direkam di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah tentang detik-detik
turunnya wahyu pertama kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa membahas hadis permulaan wahyu ini penting? Sebab hari ini orang-orang yang mencoba membuat umat Islam itu ragu dan skeptis terhadap agamanya, terhadap status kerasulan Nabi Muhammad, rata-rata mereka menyerangnya melalui wahyu. Kenapa begitu? Sebab umat Islam ini kalau sudah nggak percaya sama yang namanya wahyu, maka runtuh sudah pondasi imannya. Kalau kita sudah nggak percaya sama wahyu, maka kita nggak percaya dengan kerasulan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tidak percaya dengan status rasul, maka kita sudah tidak akan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah rahasianya kenapa Imam Al-Bukhari, jadi di antara penulis hadis kitab-kitab primer itu, Imam Bukhari menjadikan hadis permulaan wahyu sebagai hadis pertama yang ditulis di dalam kitab hadisnya. Jadi kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, barangkali Bapak Ibu punya kitab Sahih Bukhari di rumah, silahkan buka bab pertama. Imam Bukhari tidak seperti ulama-ulama yang lain. Imam Bukhari luar biasa. Beliau memilih bab pertama, babu faslun fi bada'il wahyi, bab yang menjelaskan tentang awal permulaan wahyu. Maka ini penting untuk kita pahami. Di sana diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa bulan sebelum Allah Taala menurunkan wahyu pertama, hati beliau dibuat oleh Allah mencintai yang namanya tahannus, uzlah, menyendiri di tempat sepi. Maka Nabi memilih satu tempat di kota Mekah, tempat beliau beruzlah. Tempat itu bernama Gua Hira. Bahkan disebutkan Nabi beruzlah, nanti kalau bekalnya sudah habis, Nabi turun lagi ke Mekah untuk mengambil bekal, dan bekalnya itu disiapkan oleh istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Terus begitu. Kadang bekal itu habis dalam 10 hari, kadang bekal itu habis dalam 5 hari, dalam 7 hari. Terus bolak-balik untuk beruzlah, bertahannus. Di malam hari ketika wahyu itu turun, dikisahkan bahwa Nabi mengatakan dakhala fi qalbir ra'b. Hati beliau dilanda ketakutan yang luar biasa, panik dan cemas yang luar biasa, sebab beliau melihat sosok yang selama ini tidak pernah dilihat oleh panca indera beliau. Tiba-tiba sosok itu mengatakan, Iqra, bacalah. Nabi SAW mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Nabi kita ummi itu la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis. Lalu Jibril mendekap baginda Nabi sehingga benar-benar sesak. Iqra ya Muhammad, bacalah. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Setelah 3 kali perintah Iqra itu diucapkan oleh Jibril, barulah malaikat Jibril mentalqinkan wahyu pertama yang turun kepada baginda Nabi, dan ulama sepakat surat apa Pak? Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah kejadian itu terjadi, Nabi SAW bergegas lari ke rumahnya dalam keadaan ketakutan. Beliau mengetuk pintu rumah, dibuka pintu rumah oleh Bunda Khadijah, lalu beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku sedang ketakutan. Selimuti aku sedang ketakutan, menggigil baginda Nabi. Lalu oleh Bunda Khadijah diambil selimut sampai benar-benar tenang, ditenangkan. Setelah sudah benar-benar tenang kondisi Nabi, barulah Bunda Khadijah bertanya, apa yang menimpamu wahai suamiku?
Lalu Nabi menceritakan proses turunnya wahyu tadi. Lihat apa komentar Bunda Khadijah ketika diceritakan peristiwa itu. Bunda Khadijah sebagai seorang istri menjalankan perannya untuk menenangkan batin suaminya. Beliau mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan pernah membuat kamu sengsara selamanya. Kenapa? Sebab kamu orang baik. Innaka tukrimud dhaif, kau memuliakan tamu, kau membantu orang yang kesusahan. Allah tidak akan membuat kamu sengsara. Peristiwa yang kau hadapi tadi itu bukan untuk mencelakakanmu. Kau tenang, jangan sampai panik berlebihan. Itu luar biasa, Pak. Dari peristiwa nuzulul wahyi kita dapat pelajaran bahwa fungsi istri itu salah satunya menenangkan suami kalau ada masalah. Lihat Bunda Khadijah, Pak, ketika baginda Nabi panik ditenangkan dulu, dikasih selimut dulu, sudah benar-benar tenang baru diajak ngobrol. Ini ibu-ibu dengar nggak ini? Ibu-ibu dengar ya? Nah, sekarang yang sering terjadi, suami mau curhat ada masalah, baru semenit cerita diceramahin sejam, Pak. Jadi baru cerita semenit diceramain sejam. Tuh kan apa mamah bilang, sudah dibilangin jangan gitu kok, rasain loh digituin, Pak. Belum lagi disuudzonin kalau di rumah. Suami kalau pulang agak malam disuudzonin. Suaminya tidur, HP lagi dicas, ya. HP lagi dicas. Ada suami istri yang berkelahi nih, Pak. Suaminya lagi tidur, HP dicas. Tiba-tiba wallpapernya hidup. Muncullah tulisan di layar, beautiful. Istrinya marah luar biasa, dibangunin tuh suaminya. Pak, ini apa maksudnya tulisan beautiful? Kamu sedang chatting sama siapa selama ini? Bangun suaminya, ada apa, Mak? Ini beautiful. Dilihat bukan beautiful, Mak, kamu pakai kacamata. Ini tulisannya bateraifull katanya. Suudzon. Jadi orang kalau sudah bawaannya suudzon, gak ada bener-benernya. Tapi lihat Bunda Khadijah kepada baginda Nabi ditenangkan. Bahkan setelah itu, kata riwayat, Nabi diajak untuk bertemu sepupu dari Bunda Khadijah bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini ahlul kitab, mempelajari kitab Injil. Lalu disuruh bercerita baginda Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar cerita itu, Waraqah bin Naufal berkata apa? Innahu namus alladzi nazala ala Musa. Yang datang kepadamu wahai Muhammad adalah sosok yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu Waraqah mengatakan, demi Allah, seandainya umurku panjang, aku akan membelamu habis-habisan ketika kamu diusir dari kaummu. Nabi lalu penasaran, apakah nanti aku akan diusir oleh kaumku? Kata Waraqah, tidak ada satupun sosok yang kedatangan sosok Jibril itu kecuali pasti akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup, aku akan menjadi penolongmu. Waraqah bin Naufal wafat tidak lama setelah dialog itu. Apa pelajaran yang diambil dari kitab Badail Wahyi, permulaan wahyu ini, Pak? Ini luar biasa. Saya baru menyadari kecerdasan Imam Bukhari setelah membaca beberapa literatur penulis barat yang mencoba membuat kita ragu terhadap wahyu. Jadi sekarang itu ada kecenderungan orang barat mencoba menulis sirah nabawiyah dengan pendekatan barat, empiris. Jadi wahyu itu kata mereka itu hanya gejala biologis saja. Mereka banyak meluncurkan tuduhan. Apa misalnya? Nabi itu sebenarnya berambisi untuk menguasai tanah Arab sehingga dia uzlah. Orang yang berambisi meraih sesuatu maka akan datang halusinasi. Dan itulah yang oleh orang Islam diklaim sebagai wahyu. Itu sebenarnya halusinasi aja. Sama seperti kita lama nggak makan pecel lele, biasanya pecel lele itu kebawa mimpi. Kata orang barat, wahyu itu sebenarnya gejala halusinasi saja. Karena Muhammad sudah lama membayangkan ingin memimpin bangsa Arab, maka ketika ada halusinasi, dia kemudian membayangkan hal-hal yang tidak-tidak. Maka riwayat ini sudah cukup untuk membantah, Pak. Apa itu? Saya mau tanya, orang kalau halusinasi menunggu sesuatu, kita berambisi mendapat sesuatu.
menunggu seseorang misalnya, tiba-tiba orang yang kita tunggu itu datang, kira-kira reaksi kita gimana? Kita menanti kedatangan seseorang, kita rindu sama dia, tiba-tiba orang itu datang, reaksinya harusnya senang, bahagia. Tapi lihat di dalam riwayat Bukhari secara detail dijelaskan, reaksi pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketakutan, bahkan menggigil. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, orang yang berambisi menunggu sesuatu tidak mungkin reaksinya ketakutan. Nabi ketakutan itu bukti bahwa beliau sendiri tidak pernah nyangka akan mendapat wahyu. Itu yang pertama. Lalu ada tuduhan lagi, wahyu itu hasil refleksi perenungan Muhammad saja. Jadi dia lama semedi di dalam gua, dari hasil semedi itu muncullah renungan yang itu dia klaim sebagai wahyu. Bapak Ibu, cara menjawab ini cukup menggunakan riwayat Bukhari ini saja. Kita katakan kalau memang wahyu itu renungan, kita perhatikan Pak, setelah turunnya 5 ayat surat Al-Alaq itu wahyu terputus selama 6 bulan. Ulama sirah sepakat wahyu terputus selama 6 bulan. Baru kemudian nanti muncul wahyu yang selanjutnya. Kalau memang wahyu itu hasil renungan, ngapain ada masa terputus? Betul Pak ya? Tinggal kalau Nabi pingin wahyu, tinggal masuk ke dalam kamar, merenung, mikir, muncul ayat Quran. Itu kalau wahyu hasil renungan. Tetapi kita lihat faktanya, Nabi terputus tidak mendapatkan wahyu selama 6 bulan. Ketika diminta sahabatnya, Rasulullah bacakan ayat, aku belum mendapatkannya. Ini membantah bahwa wahyu itu bukan dari dalam internal, tetapi dari faktor eksternal. Lalu yang ketiga, ada tuduhan, Nabi itu kan berinteraksi, dia sudah tahu info-info tentang nabi-nabi terdahulu, sehingga dia ketika ngarang Al-Quran itu gampang saja, seperti kita membaca banyak referensi kemudian nulis buku berdasarkan referensi itu. Gampang bantahannya Pak. Dialog Nabi bersama Warokoh bin Naufal, kita lihat ketika Warokoh bin Naufal memberikan kabar, kau akan diusir oleh kaummu, Nabi kaget, apakah orang sepertiku nanti akan diusir? Kata Warokoh bin Naufal, tidak ada yang kedatangan Jibril kecuali pasti akan dimusuhi oleh umatnya. Artinya apa? Nabi tidak tahu menahu tentang kabar-kabar Nabi dan umat terdahulu, dan itu sudah cukup untuk memahami atau membuat kita faham bagaimana hakikat wahyu. Jadi hadis tentang permulaan wahyu ini harus kita fahami baik-baik, sebab ini adalah pondasi keimanan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang setelah kita sudah mantap pondasi wahyu itu memang benar-benar ada, apa sih keistimewaan karakteristik kitab suci Al-Quran yang membuat ia berbeda dari kitab-kitab yang lain? Maka dulu ketika di pesantren Pak Haji, kita sebelum ngaji Quran itu biasanya para santri melantunkan syair-syair. Dulu saat di pesantren kita nggak peduli maknanya, ternyata maknanya dalam. Para santri itu biasanya melantunkan syair, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun lil qalbi inda jahli wa hayrati. Syair yang singkat ini Pak merangkum sama kita 3 ciri utama Al-Quran. Yang pertama disebutkan di dalam syair ini oleh para ulama, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu satu-satunya kalam yang orang itu nggak akan pernah bosan mendengar dan membacanya. Ini yang unik dari Al-Quran. Kita ini Pak manusia itu punya secara naluriah akan bosan kalau melihat, mendengar atau merasakan sesuatu yang sama berulang-ulang. Ayam bakar itu enak, tapi kalau setiap hari selama 1 tahun kira-kira bosan nggak Pak? Bosan, lidah kita bosan. Apalagi misalnya yang kita cepat bosan,
mendengar lagu yang paling kita senangi, ya. Coba Pak, biasanya ini kayaknya dari wajah-wajah usianya lagunya Roma Irama semua kayak. Dengerin lagu Roma Irama yang paling favorit, begadang jangan begadang, dengerin tiap hari 17 kali selama 1 minggu aja. Bosen nggak kira-kira? Bosen ya. Apalagi yang kita tiap hari bikin bosen, apa kira-kira Pak? Lihat istri kan. Lihat istri bosen nggak Pak? Secara naluriah manusia itu bosan ketika merasakan, mendengarkan semua, menyentuh apapun yang tiap hari secara berulang-ulang. Tapi ajaibnya Al-Quran ini nggak pernah kita bosan. Orang Islam itu minimal dalam 1 hari dia membaca surat Al-Fatihah 17 kali. Itu kalau sholatnya fardu aja, dia nggak sholat sunnah, itu minimal dia baca Al-Quran 17 kali dalam sehari. Belum ditambah qobliyah, belum ditambah sholat ba'diyah, belum tahajud, belum doa. Anggaplah sholat fardu saja 17 kali. 17 kali itu 1 tahun 360 hari, itu sekitar 5.900 kali membaca Fatihah kita dalam setahun. Saya yakin minimal Bapak Ibu yang hadir di sini sudah sholat 10-20 tahun dari usia akil balik. Itu artinya belasan bahkan puluhan ribu surat Al-Fatihah sudah kita ulang-ulang dari lisan kita. Pertanyaannya, pernah nggak merasa bosan baca Fatihah? Nggak pernah. Bosan Pak Ustadz baca Fatihah mulu, gantilah sholatnya jangan Fatihah lagi. Nggak ada yang begitu. Orang tuh ngatamin Al-Quran, sudah hatam, kembali lagi ke awal, alif lam mim zal, terus begitu. Hatam lagi juz 30, kembali lagi, berkali-kali, nggak pernah merasakan jenuh, nggak pernah merasakan bosan. Kenapa? Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu satu-satunya kalam yang tidak pernah dibosan untuk diperdengarkan. Bahkan kata ulama, seandainya mushaf Al-Quran hari ini, seandainya mushaf Quran yang ada di dunia hilang, lenyap, terbakar misalnya, seandaikan, andai saja, maka nggak perlu waktu 1 jam, itu Al-Quran sudah kembali dari huruf pertama di juz 1 sampai huruf terakhir di juz 30. Kenapa Pak? Sama Allah sudah dijaga. Al-Quran bukan hanya dijaga lewat tulisan itu, tetapi di hati para huffazul Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran di dalam dadanya. Cari, ada nggak buku selain Al-Quran yang modelan begitu? Seandainya naskahnya dibakar, ada orang yang menghafalnya sehingga nggak sampai 1 jam itu naskah bisa kembali. Nggak ada Pak. Hanya Al-Quran satu-satunya. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Itu karakter yang pertama. Bapak Ibu yang mulakan Allah, karakter Al-Quran yang kedua disebutkan di dalam syair tadi. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. Al-Quran itu bisa berfungsi menjadi obat. Bihi ashtafi min kulli da'in. Dengan Al-Quran aku memohon kesembuhan min kulli da'in, dari berbagai macam jenis penyakit. Para ulama membahas Pak, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, aku menurunkan di antara ayat-ayat Al-Quran ma huwa shifaa'un, sesuatu yang bisa menjadi obat penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Sama ulama dibahas, kenapa Al-Quran menggunakan istilah syifa, bukan menggunakan istilah dawa. Jadi obat itu dalam bahasa Arab sebenarnya yang populer adalah dawaun, tetapi di dalam ayat ini Allah menggunakan istilah syifa. Dibahas sama ulama, apa kata mereka? Dawa itu merujuk pada makna obat yang dikonsumsi di waktu tertentu dengan takaran tertentu. Kalau tidak sesuai dengan takarannya atau tidak sesuai dengan ketentuan waktunya, biasanya dawa atau obat itu justru berbahaya. Makanya dalam bahasa Arab, obat yang diberikan oleh dokter kalau kita periksa itu disebut dengan dawa.
Kalau lebih, misalnya 3 kali sehari ya diminum, kita minumnya 6 kali biar cepat sembuh. Bukan sembuh, modar yang ada Pak. Itu namanya dawa. Tapi kata ulama, syifa itu penyembuh yang nggak pakai ukuran. Semakin dikonsumsi, semakin membuat menyembuhkan, semakin membuat sehat. Dibaca berkali-kali, semakin membuat fisik ini lega. Itulah artinya syifa. Lalu ulama berbeda pendapat lagi. Ketika Al-Quran disebut sebagai obat, ketika Al-Quran disebut sebagai penyembuh, kira-kira penyakit apa yang disembuhkan oleh Al-Quran? Apakah penyakit hati, penyakit rohani yang ada di dalam diri kita, hasad, dengki, kikir, dendam, apakah itu yang disembuhkan oleh Al-Quran? Atau jangan-jangan penyakit jasmani juga yang bisa disembuhkan oleh Al-Quran? Kata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan, beliau mengatakan Al-Quran itu obat baik bagi penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Lalu beliau menampilkan banyak dalil bukti bahwa Al-Quran itu obat penyakit jasmani. Dulu sahabat Nabi namanya Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya Pak? Sa'id Al-Khudri melakukan perjalanan bersama rombongan sahabat Nabi, tiba-tiba bekal habis. Lalu mampirlah ke sebuah pedalaman suku untuk barangkali bisa dijamu dengan makanan dan minuman. Ternyata penduduk suku itu pelitnya, naudzubillah, tidak diberikan suguhan apa-apa. Dan Masya Allah, tidak lama setelah itu kepala suku tadi kakinya disengat kalajengking. Disengat kalajengking. Bingung Pak, gak ada yang bisa ngobatin di antara penduduk suku itu tadi. Akhirnya di antara mereka ada yang bilang, coba barangkali rombongan yang umatnya Muhammad itu bisa nyembuhin. Lalu majulah Sa'id Al-Khudri dengan minta kesepakatan dari teman-temannya itu. Gimana? Saya sembuhin gak? Sembuhin aja, tapi jangan lupa minta upah. Oke, kita minta upah. Oleh sahabat Sa'id Al-Khudri hanya dibacakan surat Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah lalu diusap. Yang terkena kalajengking itu, tidak lama pemimpin suku itu sembuh. Akhirnya apa? Dikasih upah berupa 1 ekor kambing. Kata Sa'id Al-Khudri, gimana? Kita nyate sekarang atau gimana? Kata teman-teman yang lain, tanya dulu sama Rasulullah, gimana hukumnya nih? Dapat imbalan dari hasil mengobati orang dengan menggunakan ayat Al-Quran. Sahabat nggak mau Pak kalau nggak tahu hukumnya. Kambing ini dibawa ke Madinah. Ya Rasulullah, diceritakan barusan kami begini. Sa'id Al-Khudri menyembuhkan dengan surat Al-Fatihah dan sembuh. Lalu kemudian kita dikasih seekor kambing. Kira-kira halal nggak status kambing ini? Kata Nabi SAW, wahai Sa'id, sungguh tepat apa yang kau lakukan. Kalau ada jatah kambing yang masih sisa setelah kalian sembelih, dagingnya kalian bagi-bagi. Kalau ada jatah sedikit, bolehlah aku mendapat jatah bagian dari itu. Itu kata Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan banyak hal, bahwa Quran itu bisa menjadi penyembuh bahkan obat jasmani. Tapi syaratnya harus yakin Pak. Syaratnya harus yakin. Sebab kadang airnya sama, bacaannya sama, karena kekuatan keyakinan kita beda, hasilnya juga beda. Saya lulus dari Timur Tengah akhir tahun 2016. Saya nggak nyangka Pak, ketika lulus dari Timur Tengah, orang-orang itu banyak yang ke rumah bawa air. Bawa air Pak, ke saya bingung, saya nggak pernah belajar cara begituan. Pak Ustadz, abah mertua saya sudah lama di atas ranjang nggak bisa gerak. Kita sudah berobat kemana-mana. Tolong Pak Ustadz, ini 1 gelas air didoakan. Pak Ustadz baru datang dari Yaman. Banyak doa yang Pak Ustadz bisa baca. Saya bingung Pak, beneran bingung. Tapi saya ingat hadis ini, ya udahlah bismillah, niat baik. Saya bacakan Fatihah, saya sebul tuh air. Bawa pulang Bu, kasih ke bapak mertua, saya bilang. Lama nggak ada kabar, minggu depan ke rumah lagi. Gimana kabar Pak mertua Bu? Pak Ustadz sudah nggak ada bapak mertua saya, katanya.
Waduh, sejak saat itu saya nggak mau lagi ngerukyah, nggak ada potongan. Saya lebih baik diundang suruh ngisi kajian aja, ngerukyah nggak bakat saya. Kenapa? Kurang mantep. Sahabat Sa'id Al-Khudri bisa menyembuhkan obat kalajengking itu kenapa? Karena saat membaca mantap. Jadi Quran itu obat jasmani, tetapi yang nggak kalah penting Bapak Ibu yang mulakan Allah, Quran itu adalah obat rohani bagi batin kita. Nah, ini yang terpenting ini Pak. Quran itu harusnya semakin sering dibaca, penyakit-penyakit rohani yang ada di dalam batin kita ini pelan-pelan harusnya bisa hilang. Dan kisahnya banyak. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah pernah didatangi oleh orang Arab Badui, ya, namanya Amr bin Hasin. Ini orang Arab Badui, galaknya luar biasa. Tiba-tiba datang ke Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dibentak-bentak. Umar, harta Baitul Mal itu banyak, bagikan dong ke orang-orang miskin seperti saya. Wah, orang Badui tiba-tiba begitu, Pak. Itu kalau sekarang sudah ditempeleng sama pas pampres, Pak. Sayyidina Umar marahnya luar biasa. Umar bin Khattab ini luar biasa, kita tahu dari kisah-kisah beliau temperamental. Marahnya luar biasa. Ketika marahnya sudah di puncak, tiba-tiba ada orang yang ngingetin, wahai khalifah, ingatlah firman Allah, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Maafkanlah orang, wa a'rid anil jahilin, jangan pedulikan orang-orang bodoh yang datang kepadamu. Ini orang Badui, nggak punya ilmu, nggak usah diambil hati. Mendengar ayat itu dibacakan, kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku memaafkan dia, aku memaafkan dia. Itu Umar bin Khattab. Ada lagi yang lebih dahsyat, Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini pernah di istana minta disuguhkan sesuatu sama khadim, pelayan pembantunya, Pak. Pembantunya ini perempuan, statusnya budak. Dibawakanlah sesuatu, minuman yang mungkin panas. Tiba-tiba pembantunya ini ceroboh, minuman itu jatuh membasahi pakaiannya Harun Ar-Rasyid, lalu menyentuh kulitnya sehingga terasa panas. Marah luar biasa khalifah, ditumpahin air sama pembantunya, air panas lagi. Itu marahnya luar biasa. Ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid mau menjatuhkan hukuman, pembantunya ini pinter, Pak, karena pembantunya ngaji. Dicarikan ayat Al-Quran yang kira-kira membuat Harun Ar-Rasyid ini sadar. Jadi sebelum marah, pembantunya bilang, wahai Khalifah, ingatlah Allah Ta'ala berkata di dalam Al-Quran, wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kaziminal ghaidha, Allah suka kepada orang yang bisa menahan amarah emosinya. Lalu kata Harun Ar-Rasyid, kazamtu ghaidhi, aku tahan emosiku. Wal afina anin nas, orang yang memaafkan. Lalu Harun Ar-Rasyid bilang, aku maafkan kesalahanmu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada hambanya yang berbuat baik. Kata Harun Ar-Rasyid, ya sudah, kau aku maafkan, kau aku merdekakan. Itu lihat, Pak. Jadi Al-Quran itu kalau masuk ke hati seorang mukmin harusnya bisa menyentuh. Tapi kita nggak ngebayang kalau hari ini kita berkelahi sama orang, lalu orang itu bawakan ayat nyeramahin kita. Itu kira-kira gimana, Pak? Lagi kesel ke orang, Pak Haji, dibawain ayat, ingat Allah Ta'ala berfirman, nambah kita gampar tuh orang, Pak. Harun Ar-Rasyid tersentuh ketika mendengarkan ayat. Masya Allah, itu bukti bahwa apa, Bapak Ibu? Al-Quran adalah syifa, syifa dan syifa. Makanya Sayyidina Utsman mengatakan, lau tahurat qulubukum lama syabi'a min qiraatil Quran. Seandainya hati kalian bersih, maka enggak bosan membaca Al-Quran. Ini pertanyaannya, sudah Ramadan hari ke-16, yang sudah hatam ngacung angkat tangan, Pak. Yang sudah hatam satu kali, ada yang sudah hatam Al-Quran bulan Ramadan. Nanti akan kita sampaikan riwayat bagaimana generasi salaf berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang kedua, Quran itu syifa. Lalu karakter yang ketiga, dan ini yang terakhir,
dalilun lil qalbi inda jahli wa hayrati. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu bukan cuma dibaca lalu digantung di atas rumah, di atas pintu. Untuk apa Pak Ustadz? Agar jin tidak masuk. Bukan untuk itu Pak. Fungsi utama Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tujuan kita puasa adalah mencetak hamba Allah yang bertakwa. Maka Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan karena dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada seorang ulama Al-Azhar namanya Syekh Abdul Halim Mahmud, guru besar yang merupakan guru dari ulama Indonesia, Profesor Dr. Quraish Shihab. Syekh Abdul Halim Mahmud pernah ditanya sama muridnya. Ini muridnya cerdas, mahasiswanya kritis. Ditanya, Syekh, kitab tafsir Quran itu ditulis beratus-ratus dan beribu-ribu jilid. Tapi saya penasaran, ada nggak sih tafsiran Al-Quran yang datangnya langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari ribuan jilid ulama menulis tafsir, ada nggak selama hidupnya Nabi menafsirkan Al-Quran? Wah, kita pernah kebersit nggak pertanyaan begitu? Ini mahasiswanya kritis. Jawabannya Syekh Abdul Halim Mahmud keren. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, fassaron nabiyul qur'ana bi akhlaqihi aksar min tafsirihi bi aqwalihi. Wahai anakku, Rasulullah itu menafsirkan Al-Quran seumur hidupnya dengan akhlaknya lebih banyak daripada menafsiri Al-Quran dengan ucapannya. Ini jawaban luar biasa sekali. Artinya apa? Kita tidak mungkin memahami Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak membaca sejarah perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mutlak. Makanya kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Nabi itu Al-Quran yang berjalan. Kalau ingin melihat bagaimana Al-Quran dipraktekkan, lihat saja kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat ada betapa banyak ayat Al-Quran, Bapak Ibu, yang kita nggak akan faham hakikat maknanya kecuali kalau kita baca Sirah Nabawiyah. Jadi banyak ayat di dalam Al-Quran mungkin kita faham secara global. Secara global kita faham, lihat terjemah beres. Tetapi hakikat maknanya mustahil kita fahami kecuali kita kalau membaca Sirah Nabawiyah. Contoh yang pertama, saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Al-Qur'an memberikan strategi yang luar biasa, Pak. Kata Al-Qur'an, idfa billati hiya ahsan, wahai Muhammad, balaslah keburukan yang menimpamu billati hiya ahsan, dengan perbuatan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka niscaya kelak orang-orang yang awalnya membencimu bisa jadi suatu saat dia akan menjadi penolongmu yang paling setia. Ini ayat mudah diceramahkan tapi susah diamalin, Pak. Idfa billati hiya ahsan. Kalau ingin tahu makna hakikat ayat ini, kita harus membuka Sirah Nabawi. Bapak Ibu, dulu ada seorang raja Arab namanya Sumamah bin Usal. Siapa namanya, Pak? Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini raja kerajaan Yamamah. Jadi kalau kita pernah mendengar nama Musailamah Al-Kadzab, itu satu daerah dengan Sumamah. Jadi pemimpin kerajaan Yamamah dan orang yang paling dimuliakan di suku Bani Hanifah. Asalnya Musailamah Al-Kadzab. Jadi dia raja Arab. Apa yang menarik? Yamamah ini adalah pusat eksportir gandum ke seluruh jazirah Arab. Jadi orang-orang Mekah itu kalau mau mendapatkan gandum, ekspornya satu-satunya dari Yamamah, dan rajanya bernama Sumamah bin Usal.
Singkat cerita, Sumamah bin Utsal masuk Islam. Dia masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Lalu Sumamah mengatakan, ya Rasulullah, dulu aku membunuh banyak sahabatmu. Sekarang ketika aku sudah menjadi pengikutmu, aku ingin menutup kesalahanku. Apa yang dilakukan Sumamah bin Utsal? Dia membuat surat resmi kepada warga Mekah bahwa mulai detik ini tidak ada sebutir gandum pun yang diekspor ke kota Mekah dari kerajaan Yamamah. Bayangin Pak, gandum dihentikan, gak ada bahan makanan pokok lagi karena semuanya harus ekspor dari Yamamah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah mulai panik warga Mekah. Harga-harga naik. Pergi ke pasar, harga naik berkali-kali lipat. 6 bulan, 7 bulan menjerit mereka. Akhirnya salah satu dari orang Mekah ada yang berinisiatif menulis surat kepada Rasulullah SAW di Madinah. Isi suratnya apa Pak? Wahai Rasulullah Muhammad, wahai Muhammad, cukuplah kau membunuh orang tua kami di perang Badar, tapi janganlah kau membunuh anak-anak kecil kami dengan kelaparan. Itu isi suratnya. Nabi dibacakan isi surat itu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Lalu diceritakan, ya Rasulullah, Sumamah yang baru masuk Islam 6 bulan yang lalu membuat keputusan sudah tidak mau lagi mengekspor gandum ke Mekah sehingga warga Mekah kelaparan. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya membayangkan diri berada di posisi baginda Nabi, sebenarnya ini adalah momentum paling tepat Rasulullah untuk balas dendam. Balas dendam atas apa? Dulu Nabi dan keluarganya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu pernah diboikot sama orang-orang Quraisy selama 3 tahun, Mbak. Selama 3 tahun diboikot. Kalau ada keturunan Bani Hashim pergi ke pasar belanja, naikkan harganya, nggak boleh ada jual beli. Bahkan sampai dikatakan saking laparnya keluarga baginda Nabi saat diboikot 3 tahun, mereka banyak yang mencari dedaunan untuk bisa dikonsumsi menahan lapar. Itu terjadi bukan sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari, tapi berapa tahun? 3 tahun. Harusnya ketika mendengar Sumamah, pengikut baru baginda Nabi ini, menghentikan, mengembargo gandum itu kepada orang-orang Quraisy, harusnya ya rasain lu, baru 6 bulan aja udah ngeluh, gua dulu 3 tahun, harusnya kan begitu Pak, logika kita. Tapi lihat baginda Nabi SAW langsung mengirim utusan kepada Sumamah bin Utsal, sampaikan kepada Sumamah, jangan lagi ada gandum yang dihentikan untuk masuk ke dalam kota Mekah. Kalau kau mencintai aku, bukan begitu caranya wahai Sumamah. Sejak saat itu gandum masuk lagi Pak. Idfa billati hiya ahsan. Dan terbukti nanti orang-orang Mekah semuanya akan berbondong-bondong masuk Islam di peristiwa Fathu Mekah. Itu yang pertama. Jadi nggak mungkin kita memahami sirah nabawiyah atau memahami ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk kecuali kita harus menelaah sirah nabawi. Nah itu yang penting. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu karakteristik kemuliaan Al-Quran, maka seandainya isi kajian di siang hari ini, seandainya tidak ada yang diingat oleh Bapak Ibu semua kecuali hanya semakin semangat di dalam membaca Al-Quran, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Seandainya isi kajian ini kepanjangan, saya tadi sama Bang Adi, Pak Ustadz 1 jam, lumayan sejam nggak ada akuanya nih, nggak ada air mineral kan. Seandainya isi kajian tadi dari A sampai Z, Bapak Ibu nggak ada yang ingat, kecuali bertambah semangat membaca Al-Quran setelah majelis ini, maka itu sudah cukup. Bapak Ibu, kata ulama tafsir, di dalam Al-Quran Allah hanya mensifati 2 hal dengan sifat saqilan. Saqil itu artinya apa? Berat. Yang pertama adalah Al-Quran. Inna sanulqi alaika qaulan saqilan.
wahai Muhammad, kami akan mentalkinkanmu qaulan sakilan, ucapan yang berat. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Maka Al-Quran disebut berat. Makanya nggak usah heran, Pak Ustadz saya kok agak malas-malasan. Memang berat baca Al-Quran itu. Dan yang mengabarkan langsung Al-Quran. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Akan dikatakan ketika wahyu turun, Nabi berada di atas unta, itu untanya sampai ambruk, saking beratnya ketika wahyu itu turun. Lalu yang kedua, yang disifati Al-Quran dengan kata sakilan adalah hari kiamat. Allah Ta'ala menyebut yauman sakilan, hari kiamat itu hari yang berat. Jadi yang pertama Al-Quran, yang kedua hari kiamat. Sama ulama diambil isyarat petunjuk, seakan-akan Allah ingin ngingetin bahwa beratnya peristiwa hari kiamat itu hanya bisa diringankan dengan bobot kuantitas sebanyak apa kita membaca Al-Quran saat di dunia. Itu. Jadi kalau dibilang berat, tetapi beratnya membaca Al-Quran itu nanti akan menjadi penyeimbang ketika nanti datang di padang mahsyar semua orang pada kesulitan hanya bacaan Al-Quran. Makanya memang harus dipaksa. Nah, ibu-ibu ini biasanya cobaannya banyak. Ya, kalau ingin istiqomah di masjid baca Qur'annya. Karena kalau di rumah cobaannya banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba anak teriak, "Mah, sinetron sudah dimulai itu." Langsung, Pak. Shadaqallahul azim. Enggak hatam-hatam 30 hari. Ya, enggak hatam-hatam 30 hari. Saya pernah ngisi kultum tarawih, Pak, di salah satu masjid di Jagakarsa. Itu kultum tarawih malam pertama Ramadan. Turun setelah tarawih, saya ngelihat bapak-bapak baca Al-Quran di malam pertama Ramadan sudah juz 11. Itu hebat sekali, saya bilang. Pak, hebat sekali Pak, ini baru malam pertama sudah dapat juz 11. Nyengir dia. Pak Ustadz, ini ngelanjutin Ramadan tahun lalu katanya. Ngelanjutin Ramadan tahun lalu. Kenapa? Karena berat, ya. Bapak Ibu yang mulakan Allah, karena Al-Quran itu qaulan sakilan, maka ulama memberikan trik bagaimana agar kita bisa berinteraksi intens dengan Al-Quran tanpa merasakan perasaan yang berat. Yang pertama, kata ulama, mulai dengan sesuatu yang sedikit demi sedikit. Kalau belum terbiasa sekali duduk 1 juz, maka dimulai dulu 1 halaman, habis sholat 1 halaman, habis sholat zuhur 1 halaman, sholat asar 1 halaman, pelan-pelan 1 halaman sudah terasa ringan Pak Ustadz, tambah jadi 1 lembar, 1 lembar sudah ringan Pak Ustadz, tambah sekali duduk 2 lembar. Kalau kita bisa baca Quran sekali duduk 2 lembar, 5 kali sholat sudah 10 lembar, 1 juz hatam dalam 1 hari 1 malam tanpa kita merasa capek. Yang sering kejadian itu kan biasanya awal-awal ngos-ngosan dibaca 3 juz Pak Ustadz, setelah itu besoknya Quran gak dipegang sama sekali. Itu kebanyakan kita. Sama seperti orang mau diet. Orang kalau mau diet jangan ekstrim dulu, jogging setengah jam dulu, 15 menit dulu, tapi tiap hari. Jangan langsung lari 3 jam dari sini lari ke Ragunan Pak. Wah, itu semaput, besoknya udah nggak mau jogging lagi. Baca Quran itu pelan-pelan, dan ketika kita sudah merasakan kelezatannya, maka biasanya ketagihan. Makanya Pak, nggak usah heran kalau kita melihat riwayat ulama-ulama terdahulu, itu kuantitas baca Qur'annya mungkin di luar nalar kita hari ini. Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, disebutkan di dalam kitab At-Tibyan, kalau bulan Ramadan itu menghatamkan sittina khatmah, 60 kali hatam Quran di dalam Ramadan. Berarti dalam 1 hari Imam Syafi'i hatam 2 kali, dan semuanya di dalam sholat sunnah. Itu Imam Syafi'i. Wajar. Kenapa? Imam Syafi'i sudah hafal Quran sejak umur 7 tahun. Jadi semua dari awal sampai akhir itu kecepatannya sama seperti kita membaca Fatihah. Kita kalau baca Fatihah cepat nggak Pak? Cepat. Dan sekarang trennya orang-orang tuh nyari taraweh yang Fatihahnya cepat. Ya.
Jadi Pak Ustadz tarawih di sana aja Pak Ustadz. Kenapa? Imamnya kalau baca Fatihah 2 nafas. Wah, 2 nafas Pak. Saya nyoba sholat di situ. Ternyata beneran 2 nafas. Sampai di situ saya kira masjid itu yang paling cepat. Ada lagi yang bilang, Pak Ustadz ini belum seberapa. Di masjid sono Pak Ustadz, Fatihahnya cuma 1 nafas. Jadi dari Bismillah sampai waladhdallin itu nggak ada, 1 nafas saja selesai. Masih ada lagi yang lebih cepat katanya, Pak Ustadz di masjid sono Pak Ustadz apa? Imamnya nggak nafas, mati Pak. Imam nggak nafas mati. Ya, kita yang lancar cuman Fatihah. Imam Syafi'i kecepatannya sama seperti baca Fatihah. Jadi 60 kali. Makanya nggak usah heran Imam Syafi'i itu punya ilmu yang namanya ilmu firasah. Dan itu diakui oleh murid-muridnya. Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menulis Manaqibus Syafi'i menceritakan guru kami memiliki ilmu yang namanya ilmu firasah. Ilmu firasah itu ilmu firasat. Imam Syafi'i itu bisa tahu mana orang yang jujur, mana yang pembohong cukup dilihat dari raut mukanya. Tahu Pak Imam Syafi'i. Kenapa? Hatinya jernih, dia bisa baca watak orang. Cukup melihat wajahnya saja. Ya samalah seperti saya, dikit-dikit saya tahu karena sering ngisi pengajian, jadi saya tahu ini jamaah yang banyak beban hidup. Ini kelihatan dari cara duduknya nih biasanya nih. Ya, kalau yang nunduk kemudian matanya sudah kemana, itu biasanya beban hidupnya ringan. Kenapa? Orang kalau tenang itu mudah tidur. Iya benar. Makanya saya kalau ada yang tidur nyender-nyender itu saya senang, berarti hatinya sudah tenang. Justru saya curiga yang dari tadi serius ini loh. Wah ini kayaknya lagi kepikiran nanti dimarah istrinya atau gimana. Banyak masalah. Imam Syafi'i itu punya ilmu yang namanya firasah. Dan itu bukan khurafat. Ilmu firasah itu beneran ada. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang kalau hatinya bersih itu dia melihat, memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i itu punya ilmu itu. Kenapa? Salah satunya intens dengan Al-Qur'an. Jadi pandangan matanya itu tajam. Itu yang pertama. Triknya sedikit demi sedikit. Trik yang kedua, Pak. Selalu hadirkan saat kita memegang mushaf bahwa Al-Quran yang kita pegang ini nanti Pak akan datang untuk nolong kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran nanti di hari kiamat saat kita sedang kesusahan, tiba-tiba ada yang datang nolong. Kamu siapa? Saya bacaan Quranmu yang dulu kamu baca saat di dunia. Bahkan Al-Quran ini nggak hanya ngasih pertolongan di akhirat, di hari kiamat, bahkan saat masih di dunia pun Al-Quran ngasih pertolongan. Dalam sebuah hadisnya Nabi SAW mengabarkan, man syaghalahul Quran an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tilis sa'ilin. Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, siapa hamba yang disibukkan oleh Al-Quran sampai lupa doa kepadaku. Jadi ada orang yang fokus membaca Quran, fokus mengajarkan Al-Quran selama hidupnya, sampai jatah doanya itu sedikit. Jadi nggak punya waktu untuk doa banyak-banyak. Kata Allah, a'taituhu afdhala ma u'tilis sa'ilin. Aku akan memberi dia sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa itu. Itu karomahnya Al-Quran. Makanya dulu beberapa tahun yang lalu di Tebet ada seorang ustadzah, barangkali Bang Haji Adi pernah mendengar Ustadzah Taslimah, pemimpin majelis taklim di Tebet, itu wafat saat menjadi qari'ul Quran dalam sebuah acara Bang Hadi. Dan itu dirilis videonya, Masya Allah indah sekali Pak. Jadi ayat yang dibaca sebelum beliau wafat itu, innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang satu. Lalu beliau wafat saat baca Quran di dalam acara. Ini mengingatkan kita pada ungkapan matal mar'u ala ma'asha alaih wa yuhsyar ala ma mata alaih. Manusia itu biasanya diwafatkan sama Allah tergantung dengan kebiasaan yang dia lakukan saat hidup di dunia, dan akan dibangkitkan di hari kiamat tergantung kondisi saat dia meninggal dunia. Anak dari Ustadzah Taslimah diwawancarai sama reporter. Apa rahasia, amalan apa yang dilakukan ibunda sehingga wafatnya begitu indah? Kata anaknya, saya nggak melihat amalan apa-apa. Ibu saya tuh pensiunan.
Setelah pensiun, kerjaan dia cuman baca Quran, hadir kajian Al-Quran, sama ngajarin Al-Quran untuk anak-anak kecil tetangga-tetangga itu. Itu aja rutinitasnya. Sama Allah diwafatkan dalam keadaan berkhidmah kepada Al-Quran. Ya, tapi hadis tadi jangan disalahpahami. Ya, saya pernah menjelaskan ini ke majelis pemuda. Tiba-tiba ada yang angkat tangan, Pak Ustadz kalau begitu enak tetangga saya. Kenapa? Dia wafat dalam keadaan kopi dan rokok. Jadi lagi ngopi dan rokok dia meninggal. Berarti nanti dibangkitkan di hari kiamat dia bawa kopi dan rokok. Bukan begitu juga pemahamannya. Ya, jadi kita berharap kita semua tergolong ahlul Quran. Kita hadir di pengajian nuzulul Quran ini, Pak. Ini adalah bagian ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggolongkan kita sebagai ahlul Quran. Lalu yang ketiga dan ini yang terakhir, kata ulama, salah satu guru kami mengatakan, kalau ingin baca Quran itu nggak berat, setiap huruf yang kita baca itu kita membayangkan saat kita membaca Quran, Bapak Ibu, bahwa huruf dan ayat yang lewat di lisan kita saat membaca Al-Quran itu adalah huruf dan ayat yang pernah lewat di lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi bayangkan itu. Ketika kita baca Al-Quran, amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim, kita sadari, kita bayangkan ayat yang tadi kita baca, yang lewat di lisan kita itu pernah lewat di lisan orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pak Ustadz, saya bacanya belum lancar. Karena ada orang yang ketika baca Quran itu, jangankan dia, kita yang dengernya aja capek, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum. Ada nggak yang begitu baca Qurannya di sini? Insya Allah di sini nggak ada, Pak ya. Lancar semua jamaah di sini. Tapi ada tipe orang yang saat baca Quran lisannya berat, yang dengerin pun kadang berat dengerinnya. Gak usah khawatir, kata Nabi SAW, man qara'al Quran wa yatata'u fih. Tata itu bahasa kita terbata-bata. Siapa yang baca Quran dengan lisan yang terbata-bata, falahu ajroni, maka dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama membaca Qur'annya, qiraahnya. Pahala yang kedua adalah pahala menghadapi kesulitan saat membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kajian singkat di siang hari ini bisa mengingatkan kita semua, ayo jangan sampai interaksi kita dengan Al-Quran terlampau jauh. Semakin akhir, semakin Ramadan mendekati finish akhir, mari kita dengan Al-Quran semakin dekat. Mudah-mudahan keberkahan majlis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, anak cucu, keluarga kita, zurriyah kita sampai hari kiamat min ahlil Quran wa min ahlis syafa'ah, amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Langsung doa ya. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa lali wa sahbihi sallim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afadat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa la tadrib biha wujuhana ilahana ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi fatafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna syakiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita membaca doa Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.